Halo, shalom semuanya, sahabat Kinanti, sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali. Kita bincang-bincang temanya yaitu kini dan nanti. Itu jadi singkatan ya. Kinanti, kini dan nanti. Apa sih maksudnya? Maksudnya sebagai anak-anak Yud, masa sekarang, masa kini adalah masa memperlengkapi diri, melakukan yang baik. Nantinya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dalam hidup sesuai dengan doa-doa orang tuamu. Kita akan bahas satu isu, yaitu asing di rumah sendiri. Asing di rumah sendiri. Jadi banyak keluhan-keluhan itu dari anak-anak yang seusia Yud begitu ya. Aku nggak betah di rumah, aku bosan di rumah ribut terus, mamahku itu cerewetnya luar biasa, papaku keras, lalu papa mamah juga bersikap nggak adil, pilih kasih, suka membandingkan, kenapa kamu sih nggak seperti tetangga, nggak seperti ponakan, nggak seperti yang lain. Coba, pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Saya sendiri pernah ya, memang jadi nggak betah di rumah. Karena suka dibandingkan dengan koko. Koko aku itu memang ya luar biasa lah ya. Prestasi di sekolah, kemudian pinter olahraga, bisa basket, bisa bulu tangkis, tenis meja bisa, berenang jago, main gitar jago, pinter gambar juga. Di sekolahnya diangkat jadi ketua OSIS, di gerejanya rajin, baca Alkitabnya rajin. Waduh, wah sempurna banget. Dan kalau di rumah itu bisa bantu cuci piring, bisa bantu orang tua, jarang banyak bicara. Di satu pihak, saya sih mengagumi koko luar biasa ya. Tapi di pihak lain selalu dibandingin. Nah, ada satu kejadian, koko itu meninggal, bareng-bareng saya juga sih. Diajak koko gitu ya, karena koko waktu itu SMA kelas 2, saya SMP masih kelas 1. Diajak main, lalu ceritanya itu di situ ya, daerah danau, situ Cileunca begitu. Nah ceritanya namanya anak muda main, kemudian perginya itu nggak ada pembimbing. Nah si koko tuh tenggelam, main rakit, dia berenang sendiri. Lalu kemudian ya koko tuh tenggelam. Jadi coba ada yang nolongin, akhirnya yang nggak ketolong lah. Singkat cerita koko meninggal. Kemudian meninggal pun saya nggak dikasih tahu, pulanglah dari Pengalengan namanya ke Bandung begitu kan, pulang ke Bandung. Ya saya juga nggak dikasih tahu sudah meninggal, lalu diantar langsung ke rumah sakit Hasan Sadikin dan langsung diantar ke kamar mayat. Waduh, kagetnya luar biasa. Jadi kemudian saya lihat koko sudah dingin, badannya udah kayak es begitu, mengembang badannya. Nah singkat cerita itu si mama itu kan, karena koko ini yang paling dipuji lah di rumah, yang paling dipuji, yang paling dibanggakan, mungkin yang paling diharapkan, karena anak lelaki cuma 2, saya dengan koko gitu. Nah singkat cerita, mama sampai pingsan. Lalu terucap tuh satu katanya tuh, kenapa koko yang meninggal bukan kamu? Waduh, cobalah bayangin sahabat Kinanti. Dia bilang, kenapa koko itu yang meninggal bukan kamu? Lah, emang siapa yang mengharapin koko meninggal? Rasanya terpukul sekali lah. Kalau dibilang nakal ya, saya mungkin aktif iya. Kalau koko kan lebih tertib. Kalau saya kan orangnya nggak bisa diem, mau belajar ini, belajar itu, pergi kemana, tapi bukan nakal. Nah itu contoh sederhana ya, rasa dibandingkan. Dan kemudian keluar tuh kalimat dari mama, kenapa koko yang meninggal bukan kamu? Waduh, dari sana tuh rasanya, kok saya nggak diharapin gitu ya, nggak diharapin dalam keluarga. Akhirnya berjuang berprestasi, apa yang koko bisa aku juga harus bisa. Cuman tetap ada kepahitan, karena tiap hari itu cuma diomelin, kata-kata yang kasar, kata-kata yang ya semua kata-kata yang nggak membuat
apa ya, rasa percaya diri aku itu bisa tumbuh itu enggak gitu kan. Hanya setelah berjuang sekian lama, kemudian apa yang Koko bisa saya juga bisa begitu kan, rasanya begitulah. Barulah kemudian si mama itu menghargai lah ya, menghargai. Tapi kan udah sakit duluan dan memang udah dari dulu juga jadi nggak betah di rumah. Tapi yang ngalamin kondisi keluarga seperti ini kan pasti yang lebih berat juga banyak dari sahabat Kinanti kan ya. Mungkin papa mama yang bercerai, kemudian mungkin kelahiran kamu juga nggak diharapin. Ada kan yang begitu? Hamil karena nggak diharapin, tapi udah terlanjur hamil, lalu lahirlah. Ada yang kemudian memang si mamahnya itu pasti ingin menggugurkan kandungan lah. Jadi makan obat. Ya, tapi akhirnya lahir juga. Ada yang sampai kasus cacat, lahir tapi cacat ya. Giginya hilang sebagian, kulitnya beda dengan yang lain. Dia agak hitam sendiri, yang lainnya putih begitu kan. Nah, itu contoh. Nah, buat sahabat Kinanti banyak hal yang rasanya nggak betah di rumah itu. Yang nggak betah banyak hal. Dari pengalaman saya mungkin hanya sebagian, dan pasti teman-teman sahabat Kinanti banyak pengalaman seperti itu. Lalu bagaimana caranya menyikapinya? Kita mau nyalahin mama gitu kan ya, papa mau berontak keluar rumah. Emang sanggup keluar rumah? Sementara hidup, makan segala macam juga kan masih ditanggung sama orang tua. Jadi banyak hal sekali. Nah, sekarang bagaimana menyikapinya? Kan keluarga tidak mungkin ya, keluarga begitu. Kalau keluarga bisa berubah ya nggak apa-apa. Ada orang tuanya kemudian cerai, ada karena masalah ekonomi, ya segala macam lah. Ada yang kamu dibully karena kamu mungkin dibanding-bandingin lah. Ya banyak hal sekali. Lalu bagaimana menyikapinya? Nah, kalau kita pesimis, kita meratapi, kita mengeluh dengan keadaan, ya nggak akan maju. Sama dengan saya sendiri waktu di rumah. Tapi saya akan berjuang. Motifnya adalah memang Koko udah meninggal. Saya ingin seperti Koko. Jadi berjuang aja, lakukan hal yang positif dan buktikan kepada keluarga bahwa kamu tidak seburuk seperti pikiran orang tua. Walaupun tidak dapat dukungan dan segala macam, ya udah buktikan saja. Buktikan saja, jangan lari kepada pergaulan yang gak baik. Ada yang lari kemudian ke mabuk-mabukan, pergaulan bebas yang sangat menyedihkan, lari kepada obat-obatan. Akhirnya kan merusak diri sendiri. Maka apa yang dilakukan? Ya buktikan bahwa kamu bisa. Kalau kamu tidak diterima di keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak ideal, ada ayat yang luar biasa dari Mazmur 27 ayat ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dari kecil, saya sudah mulai dekat dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan kepercayaan diri, mendapatkan keyakinan saya bisa baik dan tidak seburuk seperti yang orang tua sebutkan dan orang tua katakan. Sahabat Kinanti, semoga sharing ini menguatkan dari pengalaman yang ada dan yakini bagian firman Tuhan tadi, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tetap kuat, ayo semangat. Tuhan memberkati, amin.